Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan guru semuanya? Pada video kali ini kami akan membagi 3 info P3K. Pertama terkait undangan Pemda. Tentu saja ini terkait penyerahan SK di beberapa wilayah. Kemudian informasi terbaru untuk tahap 3 tahun 2022 serta progres NIP 3K terbaru di 3 Kanrek. Jangan lewatkan informasi ini. Ikuti video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut pada informasinya, bagi Bapak Ibu yang baru mampir di channel ini, pastikan meninggalkan jejak dengan menekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ya, kita awali dengan informasi pertama, yakni terkait undangan Pemda yang datangnya dari kota Probolinggo, ya ini tentang penyerahan SK. Probolinggo 16 Maret 2022 ditujukan kepada saudara P3K Guru tahap 1 Kota Probolinggo, formasi tahun 2021. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun ada penundaan di beberapa wilayah, namun kita lihat progres penetapan NIP 3K dan penyerahan SK ini terus berlangsung meskipun terkesan lambat. Sehubungan dengan akan dilaksanakan kegiatan penyerahan surat keputusan Wali Kota Probolinggo tentang pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahap 1 di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo, maka dengan ini kami sampaikan dan mengharap kehadiran saudara pada hari Jumat ya, Bapak Ibu, besok tanggal 18 Maret 2022 pukul 8.30 waktu Indonesia Barat bertempat di Puri Manggala Bakti, kantor Wali Kota Probolinggo. Acara penyerahan surat keputusan Wali Kota tentang pengangkatan P3K tahap 1 formasi tahun 2021. Sedangkan ketentuan pakaian adalah seperti biasa, atasan putih, bawahan hitam, dan bagi yang menggunakan jilbab warna hitam. Nah, ini informasi pertama, undangan dari Pemda untuk Bapak Ibu yang sudah nyatakan lolos untuk wilayah Kota Probolinggo. Kita terus mengupdate informasi penetapan dan penyerahan SK ini agar rekan-rekan semua mendapatkan informasi yang valid. Kemudian undangan kedua dari Kabupaten Mojokerto, Bapak Ibu Mojokerto, ini dari BKPSDM, nomor sekian-sekian tahun 2022 tentang penandatanganan perjanjian kerja pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja jabatan fungsional guru tahun 2021 tahap 1. Ini juga sama berdasarkan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 1 tahun 2019. Intinya Bapak Ibu diundang untuk hadir. Pertama, penandatanganan perjanjian kerja tahap 1 dilaksanakan mulai tanggal 17 sampai 18 ya. Jadi hari ini sampai besok dibagi menjadi 2 sesi. Bertempat di Gedung Diklat Kabupaten Mojokerto, Jalan Raya Terusan Kecamatan Gedeg. Nah, kemudian seluruh calon P3K yang namanya tercantum pada lampiran ini wajib hadir untuk mengikuti penandatanganan. Insya Allah semuanya hadir lah pasti ya, jangan sampai tertinggal informasi saja. Kemudian ketentuan dimohon hadir tepat waktu, memakai baju warna putih dengan bawahan warna hitam, bersepatu. Kemudian perempuan menggunakan jilbab warna hitam, kemudian wajib juga menerapkan protokol kesehatan, membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar, serta membawa fotokopi KTP. Jadi ketentuan ini tergantung dari wilayah masing-masing Bapak Ibu. Nah, ini 2 informasi sementara untuk penyerahan SK yang terus berlangsung di beberapa daerah, dan kita terus menunggu dan mengupdate informasi untuk besok Jumat, update terbaru dari BKN tentang penetapan NIP 3K. Mudah-mudahan dalam bulan Maret ini masih akan banyak penyerahan SK di beberapa wilayah. Kemudian informasi kedua, adanya kabar buruk Bapak Ibu terkait seleksi tahap 3 di tahun 2022, di mana di sini disampaikan bahwa seleksi P3K tahun 2022 ada kabar buruk dari pimpinan Komisi 10, Bapak Fikri Fakih. Kita akan simak apa sih masalahnya. Seperti dilansir dari beberapa media online, bahwa Wakil Ketua Komisi 10, Bapak Abdul Fakih, Fikri Fakih menyampaikan kabar buruk terkait pengadaan P3K tahun 2022. Menurut dia, cukup banyak daerah yang memutuskan tidak akan membuka. Nah, ini Bapak Ibu masalahnya. Jadi kasihan Bapak Ibu yang sedang lolos passing grade untuk kembali mendapatkan formasi di tahun 2022 di tahap 3 ini sepertinya masih akan mengalami kendala. Kondisi ini dinilai akan merugikan guru honorer tentu saja karena kesempatan mereka menjadi ASN makin kecil. Nah, ini adalah gambar perbincangan Pak Fikri bersama Pak Nadiem ya, beberapa waktu yang lalu pada kesempatan rapat komisi di Komisi 10.
Ini harus dicarikan solusi karena sejumlah daerah sudah mengumumkan tidak akan membuka rekrutmen P3K tahun ini, kata Abdul Fikri Fakih di Jakarta Rabu kemarin. Keputusan Pemda tersebut menurut politikus Partai Keadilan ini karena tidak percaya dengan pernyataan pemerintah soal anggaran gaji P3K ditanggung pusat. Nah, lagi-lagi tentang gaji ya, yang sudah dijanjikan memang benar sudah ditetapkan 14 bulan, namun informasinya gaji ataupun anggaran itu dicicil ya, pembayarannya dicicil, kemudian juga banyak pemotongan-pemotongan dan repurposing anggaran itu yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan lain meskipun sudah ditandai bahwa itu tidak boleh digunakan. Namun ya kebutuhan daerah bermacam-macam sehingga akan menyebabkan anggaran itu terus diputar karena dicicil ya Bapak Ibu, penyaluran dana DAU oleh Kementerian Keuangan ataupun melalui Panselnas. Kemudian ditambahkan pada pengadaan P3K 2021, Pemda juga cukup antusias mengusulkan kebutuhan formasi, namun setelah proses berjalan sebanyak 293.000 yang lulus tahap 1 dan 2, Pemda kebingungan membayar gaji P3K. Maka saat ini kita lihat penetapan NIP-nya pun terundur-undur, molor-molor karena memang apabila Pemda mengusulkan dan menetapkan serta menyerahkan SK Bapak Ibu segera ataupun dipercepat, maka tentu saja tuntutan dari guru-guru ASN ini akan menagih janji untuk pembayaran gaji tentu saja. Namun ini tidak di semua daerah ya. Pemda mengeluh anggarannya minim, tidak cukup untuk membayar gaji guru. Dia memaparkan sebanyak 925 ribuan pelamar mengikuti pada seleksi tahun 2021. Kemudian dinyatakan lolos tahap 1 sebanyak sekian. Selain itu terdapat juga, nah ini Bapak Ibu yang menunggu ya, yang lolos passing grade tanpa formasi itu sebanyak 193.954. Cukup banyak. Jadi apabila formasi dibuka sekian banyak, tentu ini akan menjadi beban yang akan berkepanjangan ditanggung oleh Pemda. Karena memang kontrak minimal 1 tahun dan itu akan terus diperpanjang Bapak Ibu ya. Dan maksimal 5 tahun. Tentu pasti akan membutuhkan anggaran setiap tahunnya. Fikri menyesalkan tidak ada jaminan ya dari pemerintah terhadap 193.000 yang sudah lolos tadi, passing grade itu. Ini harus dicarikan solusi sebelum P3K 2022 dibuka cetusnya. Dia mengingatkan pemerintah bahwa solusi P3K bukan keinginan guru. Mereka sebenarnya ingin menjadi PNS. Nah, benar sekali Bapak Ibu ya, kita sebenarnya ingin menjadi PNS, namun dibuka wacana P3K. Setelah mereka menuruti kemauan pemerintah dan menurunkan level PNS ke P3K, kenapa juga harus dipersulit? Untuk mengatasi masalah ini, Abdul Fakih meminta agar ada rapat gabungan lintas komisi kembali. Masalah honorer bukan hanya urusan satu komisi, tapi juga adalah semua pihak yang terkait. Usulan agar dapat diadakan rapat gabungan sudah disampaikan oleh Fikri. Ini Bapak Ibu informasi kedua, kemudian selanjutnya informasi ketiga, kita ikuti Bapak Ibu, penetapan NIP 3K. Ya, informasi pertama Kanrek 1 Yogyakarta ya Bapak Ibu, per 16 Maret 2022 semalam. Kita lihat Bapak Ibu perkembangan terkini progres penetapan NIP 3K di wilayah Kanrek 1 Yogyakarta untuk 2 provinsi, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya untuk tanggal 16 juga untuk penetapan di Kanrek 2 Surabaya.
Dan yang terakhir adalah informasi penetapan LP3K di Kanlek 10 juga di tanggal 16 Maret 2022 untuk 3 wilayah Provinsi Bali, NTB, dan NTT. Demikian Bapak Ibu, 3 informasi yang dapat kami sajikan pada video kali ini. Semoga menjadi pencerahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.